Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lang Malik Fajar dari kelas Paralel 2 NPM 411891190040. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan emosi peserta didik. Dosen pengampu Bu Yunita Lasma, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Satu, dari pengertian emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik. Perasaan menunjukkan suasana batin yang lebih tenang dan tertutup karena tidak banyak melibatkan aspek fisik. Sedangkan emosi menggambarkan suasana batin yang dinamis dan terbuka karena melibatkan ekspresi fisik. Misalnya, marah ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Begitu pula seorang yang gembira akan melonjak-lonjak sambil tertawa lebar. Emosi merupakan salah satu perkembangan yang sama pentingnya dengan perkembangan lainnya seperti fisik dan kognitif. Emosi bukan hanya tentang rasa marah, tapi lebih dari itu. Emosi merupakan perasaan yang dirasakan ketika anak melakukan atau merasakan sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi sering diistilahkan juga dengan perasaan. Misalnya seorang anak, hari ini ia merasa senang karena dapat nilai yang bagus pada mata pelajaran tertentu di sekolah. Anak lain mengatakan bahwa ia takut dalam menghadapi ulangan. Senang dan takut berkenaan dengan perasaan, kendati dengan makna yang berbeda. Senang termasuk perasaan, sedangkan takut termasuk emosi. Dan yang kedua, ada konsep dasar perkembangan emosi. Satu, pengertian perkembangan. Perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Sebagai hasil dari proses pematangan, di sini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ yang sistem organ yang berkembang di sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Pengertian lain dari perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya atau maturity yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik jasmania maupun psikis atau rohania. Tahap perkembangan anak. Ada satu, periode parental yaitu masa perkembangan yang terjadi dalam rahim ibu atau mulai dari perbuahan hingga kelahiran kurang lebih 270 sampai 280 atau 9 bulan. 2. Masa bayi yang terbagi atas masa neonatal atau 0 sampai 2 minggu. Masa bayi atau 2 minggu sampai 2 tahun. Masa kanak-kanak, masa persekolahan 2 sampai 6 tahun. Masa sekolah dasar 6 sampai 12 tahun. Pengelompokan emosi. 1. Emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. 2. Emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan atau gangguan pada otak. Perkembangan emosi pada anak usia sekolah, pada bayi hingga 18 bulan. Pada fase ini, bayi butuh belajar dan mengetahui bahwa lingkungan di sekitarnya aman dan familiar. Perlakuan yang diterima pada fase ini berperan dalam membentuk rasa percaya diri, cara pandangnya terhadap orang lain, serta interaksi dengan orang lain. Contoh, ibu yang memberikan ASI secara teratur memberikan rasa aman pada bayi. 2. 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini, anak mulai mencari aturan dan batasan yang berlaku di lingkungannya. Ia mulai melihat akibat perilaku dan perbuatannya yang akan banyak mempengaruhi perasaan dalam menyikapi posisinya di lingkungan. Fase ini, anak belajar membedakan cara benar dan salah dalam mewujudkan keinginannya pada usia antara 2 sampai 3 tahun. Anak mulai mampu mengekspresikan emosinya dengan bahasa verbal. Anak mulai beradaptasi dengan kegagalan, anak mulai mengendalikan perilaku dan menguasai diri.
Yang ketiga, usia antara 3 sampai 5 tahun. Pada fase ini, untuk pertama kali anak mampu memahami bahwa satu peristiwa bisa menimbulkan reaksi emosional yang berbeda pada beberapa orang. Misalnya suatu pertandingan akan membuat pemenang merasa senang, sementara yang kalah akan sedih. Usia antara 5 sampai 12 tahun. Pada usia perkembangan emosi pada masa ini, anak telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga, termasuk sudah mulai dapat mengontrol emosinya. Selain itu dapat mengontrol emosi negatif seperti takut dan sedih. Anak belajar apa yang membuat dirinya sedih, marah, atau takut sehingga belajar beradaptasi agar emosi tersebut dapat dikontrol. Dan di sini ada tingkatan perkembangan emosi. 3, reaksi emosi yang paling kuat adalah rasa marah, kaku, dan takut yang terjadi akibat dari peristiwa-peristiwa eksternal maupun proses tak langsung. Reaksi tersebut dapat tercermin dalam individu yang meningkatkan aktivitas kelenjar, tertentu mengubah temperatur tubuh. Reaksi umumnya berkurang sesuai proporsi kematangan individu. Tingkat perkembangan emosi tidak terlepas dari tingkat kestabilan emosi seorang yang meliputi. Contohnya ada emosi stabil rata-rata, dan emosi labil. Dan di sini ada gambarannya, contoh-contoh dari emosi seperti itu. 3, determinan dalam emosi. Faktor-faktor pengaruh. 1, faktor hereditas. Faktor ini merupakan karakteristik bawaannya yang diturunkan dari orang tua biologis atau orang tua kandung kepada anaknya. Jadi dapat dikatakan faktor hereditas merupakan pemberian biologis sejak lahir. Pembawaan yang telah ada sejak lahir itulah yang menentukan perkembangan anak untuk di kemudian hari. 2, faktor lingkungan atau nurture. Faktor ini diartikan sebagai kekuatan kompleks dunia fisik dan sosial yang memiliki pengaruh dalam susunan biologis serta pengalaman psikologis, termasuk pengalaman sosial dan emosi anak sebelum dan sesudah lahir. Faktor ini meliputi sebagai berikut, ada beberapa: 1, keluarga, 2, sekolah, dan 3, masyarakat. Dan terakhir, faktor umum merupakan unsur-unsur yang dapat digolongkan ke dalam kedua faktor di atas, atau faktor hereditas dan faktor lingkungan. Faktor umum adalah faktor campuran dari faktor hereditas dan faktor lingkungan. Faktor pendukung dan penghambat emosional. Faktor fisik apabila faktor keseimbangan tubuh terganggu karena kelelahan, kesehatan buruk, atau perubahan yang berasal dari perkembangan, maka mereka akan mengalami emosi yang tinggi. Faktor-faktor fisik yang mengganggu adalah sebagai berikut. Kesehatan yang buruk disebabkan oleh gizi yang buruk, gangguan pencernaan, atau penyakit, atau terhadap makanan juga. Menurutnya, faktor kesehatan yang buruk pada seseorang akan membuat dirinya menjadi terbatas disebanding dengan orang yang sehat, apalagi jika faktor tersebut berlangsung lama. Faktor psikologis. Kegagalan mencapai tingkat aspirasi. Kegagalan yang berulang-ulang dapat mengakibatkan timbulnya keadaan cemas, sedikit atau banyak kecemasan setelah pengalaman emosi tertentu yang sangat kuat. Sebagai contoh, akibat lanjutan dari pengalaman yang menakutkan akan mengakibatkan anak takut kepada setiap situasi yang dirasakan mengancam. Faktor lingkungan. Contohnya ketegangan yang terus-menerus, jadwal yang ketat, dan terlalu banyak pengalaman menggelisahkan yang akan berpengaruh pada emosi anak, seperti ketegangan yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, ketegangan yang berlebihan, serta disiplin yang otoriter. Dan contoh dari emosi ini ada beberapa kesimpulannya. Emosi merupakan perasaan yang dirasakan ketika anak melakukan atau merasakan sesuatu. Emosi bukan hanya tentang rasa marah, tapi lebih dari itu. Emosi merupakan perasaan yang dirasakan ketika anak melakukan atau merasakan sesuatu. Dalam hal ini, emosi terbagi menjadi yaitu emosi negatif dan emosi positif. Dalam hal ini, tingkat perkembangan emosi peserta didik dapat dilihat dari umur para sekolah sampai dengan sudah menempuh pendidikan, sehingga tingkat emosi seorang dapat berkembang dengan kestabilan rata-rata, stabil dan labil. Cukup sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.